Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sharing bersama cara orang tua dan guru dalam membangun karakter anak. Nah, terutama anak usia dini ya, ini harus diberikan pondasi pendidikan karakter sejak usia dini. Karakter itu ya, kalau menurut Thomas Likona, tokoh pendidikan karakter, beliau juga ini ya punya buku bestseller ya, pendidikan karakter, yaitu suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ini menurut Thomas Likona. Nah, oke. Selanjutnya, apa saja karakter yang dikembangkan? Ada 9 karakter yang dikembangkan oleh Ibu Ratna Megawangi dalam buku bestsellernya 9 pilar karakter ya. Nanti kita akan bahas apa saja 9 pilar karakter satu persatu dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Baik teman-teman, menurut Likona, bagaimana ya proses pembentukan karakter itu? Baik, proses pembentukan karakter ada tiga. Yang pertama, knowing the good, pengetahuan tentang kebaikan. Berikan anak-anak ini pengetahuan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sehingga anak tahu nilai-nilai kebaikannya apa saja. Kemudian, eh, setelah tahu, anak disentuh perasaannya, merasakan the feeling, desiring the good, untuk mencintai kebaikan. Stimulasi mereka melakukan kebaikan, beritahu manfaat, dampak positif dari kebaikan-kebaikan tersebut. Setelah mencintai kebaikan, doing the good yang ketiga adalah melakukan, doing the good, melakukan kebaikan. Nah, setelah anak-anak itu mencintai kebaikan, maka dia akan melakukan kebaikan itu dengan inisiatifnya sendiri. Ya. Oke, teman-teman, kita bahas implementasi 9 pilar karakter berikut ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu 9 pilar karakter ya. Pilar pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, ini sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum K13 ya. Itu adanya mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, ini anak diajarkan untuk bersyukur ya, kemudian menyayangi ciptaan Tuhan. Pilar yang kedua yaitu mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, cara mengajarkannya seperti apa? Nah, ini anak diajarkan untuk bisa terbiasa memakai sepatu sendiri, mengurus dirinya sendiri ya. Kemudian disiplin waktu, ya, datang tidak terlambat, datang sekolah tidak terlambat. Kemudian tanggung jawab menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Nah, ini dilatih untuk menjadi kebiasaan. Ya, pilar ketiga, jujur, amanah, dan berkata bijak. Nah, ini dalam gambar dicontohkan ya, bagaimana mengajarkan anak untuk jujur, ya, berkata apa adanya. Kemudian amanah ya, menyampaikan sesuai dengan pesan. Kemudian berkata bijak ya atau santun. Ini sesuai juga dengan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum KD 2.13 dan 4.2. Pilar keempat, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Nah, konsep hormat dan patuh itu mau menerima nasihat, mematuhi aturan. Kemudian konsep sopan santun, memperlakukan orang dengan baik, ramah, senyum, ya. Bertutur kata santun, maaf, permisi, saya mau lewat, tolong ya dibantu, terima kasih kalau diberi sesuatu. Kemudian konsep pendengar yang baik, memperhatikan orang yang sedang berbicara, kemudian bicaranya bergiliran, tidak menyela, ya, bisa mendengarkan, tidak royoan gitu ya. Ini cerminan
kesantunan yang perlu ditanamkan sejak dini. Pilar yang kelima, dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Nah, ini konsep dermawan itu tanpa pamrih, bisa berempati kepada teman, suka berbagi. Konsep kerjasama, bermain bersama, aktif dan ceria dalam kelompok, membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai, saling tolong menolong. Kemudian konsep suka menolong, peduli, membantu yang membutuhkan, tak harap balas budi, ikhlas ya, mengajarkan ikhlas. Nah, kemudian pilar yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Nah, konsep percaya diri ini percaya pada kemampuan dirinya, berani mencoba, mudah beradaptasi. Nah, kemudian kalau konsep pantang menyerah, semangat, mau berusaha sampai selesai. Nah, kemudian konsep kreatif, membuat karya kreasi sendiri, tidak mencontoh ya. Percaya diri, memiliki ide permainan sendiri, mencari solusi. Nah, ini bisa kita bagaimana implementasinya, mengajarkannya. Nah, jadi kalau tahu seperti ini, pendidik harus memberi kesempatan kepada mereka ya. Kalau anak biar percaya diri, suka diberi kesempatan untuk tampil. Kemudian kalau pantang menyerah, ini ketika kompetisi ya, ini kita berusaha menghargai kerja kerasnya ya. Kemudian suka memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang menantang ya, itu untuk memberikan atau membiasakan mereka supaya kreatif. Tidak pekerjaannya tidak sama dengan teman-temannya ya, kita memberikan penghargaan, dia memiliki cara sendiri. Nah, itu sebagai pendidik harus memberikan pembiasaan seperti itu. Pilar yang ketujuh, pemimpin yang baik dan adil. Nah, ini konsep pemimpin yang baik itu bagaimana dia selalu ingin berbuat kebaikan dan dapat mengajak kepada kebaikan, mampu membela kebenaran. Nah, ini pendidik bisa mengajarkan anak, melatih mereka untuk menjadi pemimpin barisan ya, bagaimana dia mengatur ya, kemudian mengajak teman-temannya, ayo setelah berbaris kita ini cuci tangan secara bergiliran. Nah, itu jadi dia bisa mengatur temannya dengan mengajak kepada kebaikan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Konsep baik hati itu membuat orang lain merasa senang ya, berinisiatif membantu orang lain, menghibur teman yang sedih, kemudian melakukan kebaikan, bertepuk tangan saat melihat penampilan temannya, bisa menghargai orang lain, mau mengalah di situasi tertentu, meminjamkan mainan. Nah, konsep rendah hati selalu menghargai orang lain, baik dalam bentuk pujian, ucapan, dan tindakan. Menganggap dirinya sama dengan yang lain, tidak pamer milik atau tidak pamer miliknya dan kehebatannya ya, dia lebih menghargai orang lain. Kesembilan, toleran, cinta damai, dan bersatu. Nah, konsep toleransi dapat menerima perbedaan ya, percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan dan keberagaman. Sabar, tidak mudah mengeluh. Konsep kesatuan, tidak melihat teman berdasarkan suku, agama, atau kelompok ya, bolo-boloan ya. Biasanya anak-anak suka demikian. Nah, ini bisa kita jelaskan bahwa mereka adalah sesama teman, saling kerjasama, saling tolong menolong, bermain bersama. Nah, konsep persatuan menciptakan kedamaian. Kesatuan membuat kita semakin lengkap dan kuat, menghargai perbedaan dan mau berdampingan. Konsep kedamaian dapat mengendalikan diri dan menyelesaikan masalah dengan damai, menjaga ketenangan, tidak mempunyai rasa benci dan iri hati, mudah memaafkan. Nah, ayo kalau ada temannya yang bertengkar, guru atau pendidik bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk bermaafan, berpelukan. Nah, ya begitu, demikian 9 pilar karakter yang dikembangkan.
Demikian 9 pilar karakter yang dikembangkan dan dibiasakan ya menjadi kepribadian anak. Nah, sudah siap menjadi orang tua dan guru berkarakter? Siap? Siap ya. Nah, kuncinya adalah, yuk pegang kuncinya semua. Mendidik dengan cinta, penuh kasih sayang, memberi perhatian dan empati, selalu memperbaiki diri, sabar dalam mendidik anak. Nah, kuncinya harus dipegang dan diimplementasikan, diamalkan ya, teman-teman semua. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.